Hai teman-teman, hari ini kita akan ibadah. Wah, teman-teman pasti sudah siap kan untuk ibadah hari ini? Yang semangat ya. Biar lebih semangat lagi, kita mau yel-yel dulu, George. Ayo kita mulai. Kega Warrior, Let's go! Jesus, Amin. Iblis, no, waca. anak Tuhan, ceria, sehat, kuat, ha. Teman-teman, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah. Tuhan pimpin supaya kami bisa tertib di ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Nah, adik-adik, sekarang kita mau main games. Kakak mau tanya, siapa yang mau main games? Coba angkat tangannya. Wah, kakak lihat loh adik-adik. Nah, kakak mau panggilkan kakak yang akan pimpin kita dalam game. Silakan, Kak. Oke adik-adik, sekarang kita bakalan main games bareng-bareng, oke? Nah, judul games kali ini adalah tepuk tangan. Jadi, gamesnya kakak akan kasih dulu dari jari kakak. Misalnya, kakak akan angkat satu jari di sini. Nanti adik-adik tepuk tangannya 1. Kalau kakak tunjuknya 2, berarti 1, 2 tepuk tangannya. Kalau kakak misalnya 3, berarti iya benar 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya kakak begini, nah kira-kira gimana ya? Nah berarti adik-adik diam aja, stay silent, oke? Berarti adik-adik nggak usah tepuk tangan, oke? Ya sekarang kita tes dulu yuk, ya, oke? Jadi kita mulai ya. 1, 2, 4, 5, 3, 6. Nah, udah bisa adik-adik? Udah ya. Nah, kita langsung aja mulai gamesnya, oke? Jadi, ronde pertama kita mulai. Nah, sekarang kita mulai yuk. 1, 2, 3. Kita tepuk tangan dulu yuk. Nah, siapa adik-adik yang masih salah-salah, masih nggak fokus? Nah, nggak apa-apa ya adik-adik. Kita dari games ini kita belajar untuk fokus dan juga tetap bersukacita meskipun kita salah-salah. Oke? Nah, kita lanjut ke ronde 2 ya. Ini ronde terakhir ya adik-adik. Jadi adik-adik harus stay fokus. Oke? Kita mulai ya. Cepetan ya kakaknya ya. Gak apa-apa lah ya adik-adik. Kita belajar untuk apa tadi? Untuk fokus dan bersukacita. Kita harus bersukacita selalu meskipun kita ada di masa-masa yang gak enak ya adik-adik. Kita harus tetap bersukacita dan juga untuk menyembah Tuhan. Wah, siapa yang sukacita abis main games tadi? Tentu kakak juga sukacita dong. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang bersukacita. Siapa yang semangat? Wah, kalian semua luar biasa. Teman-teman, kata kunci hari ini, aku mau selalu bersukacita.
Nah sekarang, biar kita tambah semangat, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Wah, sekarang kakak mau tanya, masih semangat nggak adik-adik? Wah, tentunya pasti masih semangat ya. Biar kita makin semangat lagi, Kega Warrior dulu boleh kali ya. Kega Warrior, let's go! Wah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya kayak gimana ya? Tangannya dilipat, duduknya yang manis, pandangannya fokus ke depan. Hebat semuanya adik-adik. Untuk papa, mama, dan pendamping boleh bantuin adik-adik ya untuk bisa tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kita harus berdoa. Nah, kakak akan pimpin adik-adik untuk berdoa ya. Yuk kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita ngobrol sama Tuhan. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang.
Tuhan, karena hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, berikan roh ketertiban, berikan roh dengar-dengaran, biar kiranya apa yang mau disampaikan sama kakak pembina bisa menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Yuk, sama-sama kita dengerin firman-Nya. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Halo adik-adik Kega, senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Tadi sudah dengar dan sudah melihat ya firman Tuhan hari ini tentang siapa ya adik-adik? Siapa? Iya betul, tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini mereka sangat mencintai Tuhan. Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka senang menceritakan kabar gembira, kabar sukacita kepada orang-orang yang mereka ketemui. Mereka ke kota yang satu, ke kota yang satu lagi, sampai ke kota Filipi. Di kota Filipi ini mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kabar keselamatan kepada orang-orang di sana. Mereka banyak berbuat baik di sana. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak menyukai mereka. Ada orang-orang yang mau jahatin mereka. Mereka pun difitnah, dikatakan yang tidak benar. Mereka difitnah kemudian ditangkap dan dipukul dan dimasukin ke dalam penjara. Waduh, adik-adik, kalau namanya penjara itu gelap ya, nggak ada mataharinya, gelap. Kalau malam itu dingin, terus sempit dan kotor. Itu nggak enak itu. Tadi kan adik-adik lihat kan Paulus dan Silas itu di dalam penjara, mereka tangan dan kakinya terpasung, dibelenggu, nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana, hanya bisa duduk. Aduh, kalau duduk doang lama-lama sakitnya, duduk terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Paulus dan Silas juga seperti itu. Mereka tangan dan kakinya dipasung, dibelenggu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu di penjara, apa mereka marah-marah? Marah-marah sama orang-orang di sana. Mereka nangis gak ya tadi? Mereka nangis, minta tolong. Ya, mereka nggak nangis, nggak marah-marah. Melainkan mereka ngapain tadi? Iya, mereka berdoa. Kemudian mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka bernyanyi buat Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Itu yang kita belajar dari Paulus dan Silas. Paulus dan Silas bernyanyi buat Tuhan sehingga penjara yang di sampingnya mereka juga bisa mendengarkan. Wah, mereka bisa menjadi berkat buat orang-orang yang di sana meskipun keadaannya lagi nggak enak. Nah, adik-adik di sini lihat coba tangan dan kakinya, ada yang diikat nggak ya? Ada yang diikat? Enggak ya? Kita semua bisa bergerak, kita semua bisa bernyanyi. Kita mau sama-sama yuk
bernyanyi buat Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, apa yang terjadi ya? Terjadi gempa. Adik-adik di rumah pernah nggak yang ngerasain gempa? Wah, ada ya? Adik-adik pernah ya? Kakak pernah nggak ngerasain gempa? Lampu-lampu di rumah semua bergerak. Wah, saat itu ketika Paulus dan Silas lagi memuji Tuhan, terjadi gempa yang dahsyat. Pintu-pintu di penjara semua kebuka. Wah, even sampai tangan mereka juga yang tadi dibelenggu kebuka. Kakinya mereka kebuka. Wah, mereka bisa loncat-loncat. Mereka bisa bergerak. Luar biasa. Ada mujizat Tuhan yang terjadi ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Yuk kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Tepuk tangannya mana adik-adik? Wah, Tuhan hebat ya. Adik-adik, kita mau belajar seperti Paulus dan Silas. Ketika kita lagi nggak lihat kondisi di situasi yang tidak enak, kita mau belajar seperti Paulus dan Silas. Kita mau tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan apapun keadaan kita. Contohnya, adik-adik lagi tidak enak badan, lagi sakit, lagi demam, panas, lagi badannya meriang-meriang, atau lagi lagi batuk. Adik-adik tetap bisa bersukacita. Caranya seperti tadi, kita berdoa dan memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, maka percayalah adik-adik di rumah, adik-adik pasti sembuh. Karena adik-adik punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi adik-adik di rumah. Nah, sama halnya juga, kita juga mau tetap bersukacita meskipun mainan kita lagi asik main, terus mainan kita diambil sama teman, sama saudara. Adik-adik nggak usah marah-marah, adik-adik jangan nangis atau bersungut-sungut minta tolong sama mama. Tapi adik-adik yang bisa adik-adik lakukan, adik-adik di rumah pasti punya dong mainan lebih daripada satu. Nah, mainannya boleh diambil lagi yang lain. Terus adik-adik boleh main sama tadi saudara atau teman. Kita main bareng. Wah, maka ada sukacita. Semua happy, semua bahagia. Sama halnya ketika lagi makan buah dan sayur yang adik-adik kurang suka, adik-adik mau mengucap syukur sama Tuhan. Berdoa dulu, terima kasih Yesus buat buah dan buah sayuran yang sudah Tuhan kasih. Kami percaya buah dan sayuran yang Tuhan kasih itu untuk sehat dan kuat. Adik-adik bisa jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang bisa melawan segala virus dan segala sakit penyakit. Nah, dari sana kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur ya adik-adik, apapun kondisi kita. Oke adik-adik, ini kita mau doa ya. Sebelum kita doa, kita akan lagu yang satu ini.
mau lipat tangan, kita mau tutup mata, ikutin kami berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Paulus dan Silas. Tuhan, salib-Mu yang mengubahkan kami. Kami mau belajar senantiasa untuk berdoa, untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur. Karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat buat mama dan papa dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Hai teman-teman, jaga balan kita hari ini Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, hari lagi tetaplah bersukacitalah. Tolong di-share ya teman-teman, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, hari lagi tetaplah bersukacitalah. Hai teman-teman, namaku George. Aku mau kesaksian. Aku pernah melihat ibuku lagi mimpin firman Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan, dan hari Sabtu aku di konsel lewat Zoom. Aku memimpin main games, dan aku selesai Zoom terus bermain, dan bis itu terus cerita pada teman main Jos sudah layani Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Kita mau akhiri ibadah kita dengan berdoa. Nanti kakak berdoa dan dilanjutkan oleh George berdoa doa papa kami. Ikutin ya. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, biarkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi Kau lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, yes, yes. Mama dan teman-teman, untuk saat teduhnya bisa lihat di sini ya.